Ya, biasanya sampai timbul perselingkuhan ini adanya faktor kebutuhan keuangan yang sangat-sangat tidak terpenuhi. Nah ini. Bisa jadi tidak terpenuhi ini adalah karena memang selera terlalu... Selamat menyaksikan dan dukung terus channel Kang Kumis. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kang Kumis. Pada kesempatan kali ini Kang Kumis kembali bersama sahabat semua. Ya, kita tidak pernah bosan membahas seputar kehidupan rumah tangga. Nah, pada kesempatan kali ini Kang Kumis ingin membahas tentang penyebab istri selingkuh yang berujung perceraian, atau detik-detik istri selingkuh ya yang berujung perceraian. Lalu walaupun dalam hal ini mungkin prosentasenya ini tidak begitu besar, namun bagi seseorang yang sedang kebetulan mengalami hal seperti ini bukanlah hal yang mudah untuk dijalani. Nah, jadi gak ada salahnya kita pahami sama-sama ya. Di sini ada 8 poin penting yang harus kita pahami. Bagaimana kita menyikapi hal tersebut sebelum terjadi ya. Namun sebelum lanjut ke topik, gak ada salahnya silahkan sahabat semua subscribe, like, dan komen di channel Kang Kumis agar sahabat semua tidak ketinggalan info dan juga kabar terbaru tentunya di channel Kang Kumis. Di sini ada 8 poin penting yang harus kita pahami. Nah, lalu beberapa poin ke depan kita akan berbicara seputar keuangannya dulu ya. Yang pertama biasanya karena adanya faktor keuangan atau ekonomi. Misalnya si suami terlilit hutang atau sebaliknya ya. Si istri terlilit hutang lalu kemudian suami kurang memahami itu. Ini biasanya karena adanya kurangnya faktor komunikasi. Jadi seharusnya apapun yang akan dilakukan ketika itu pada akhirnya akan melibatkan pasangan, pasangan tentunya harus tahu dong. Jadi jangan sampai suami nggak tahu menahu tiba-tiba ditagih hutang misalnya, atau sebaliknya. Nah, hal ini ketika terjadi terus-menerus, ini bisa berdampak perselingkuhan dan juga perceraian. Karena pada akhirnya semua orang tentunya ingin hidup nyaman, tenang, dan punya uang tentunya, walaupun uang bukan segalanya, tapi kita harus sadar betul bahwa segalanya juga pakai uang. Lalu yang kedua adalah terjadinya perbedaan pendapat tentang keuangan. Nah, ketika bicara uang ini memang sangat riskan ya. Ketika dengan siapapun, walaupun itu dengan pasangan misalnya. Nah, perbedaan pendapat di sini sebagai contoh kecil saja. Misalnya si suami kepengennya menabung. Nah, tapi istri justru berpendapat bahwa gunakan saja uang yang ada, toh besok kita punya penghasilan lagi. Atau sebaliknya ya, istri kepengennya menabung, suami tidak kepengen menabung. Nah, prinsip-prinsip seperti inilah ketika terus-menerus terjadi perbedaan, maka tidak menutup kemungkinan juga bisa menimbulkan ketidaknyamanan atau bahkan sangat mungkin adanya ketidakcocokan dalam prinsip-prinsip yang lain. Lalu yang ketiga, ini adalah faktor yang paling tajam. Ya, biasanya sampai timbul perselingkuhan ini adalah karena adanya faktor kebutuhan keuangan yang sangat-sangat tidak terpenuhi. Nah ini. Bisa jadi tidak terpenuhi ini adalah karena memang selera terlalu tinggi soal keuangan. Bisa jadi karena memang kita sudah berusaha untuk menghemat namun tetap belum cukup. Bisa jadi seperti itu ya. Lalu kemudian merembet ke permasalahan yang keempat. Ini biasanya ketika sudah seperti itu, maka tidak menutup kemungkinan pada akhirnya seseorang mulai frustasi dengan merasakan dan juga melihat kondisi rumah tangganya pada saat itu. Nah, ketika sudah frustasi, ini tentunya beda cerita. Ketika orang frustasi sebetulnya karena relaksasi dalam pikiran ya, rileks dalam pikiran ini hilang, maka seseorang mudah mengambil keputusan dengan cepat tanpa berpikir dampak ada akhirnya. Ini. Lalu kemudian yang kelima, pada akhirnya dia mulai tertariklah ya secara fisik dengan pria lain. Nah, tentunya ketertarikan secara fisik ini juga di belakangnya ada kandungan atau makna-makna yang berbeda ya. Biasanya dia berusaha untuk mulai tertarik secara fisik. Lalu kemudian yang kedua adalah tertarik secara finansial, barangkali bisa jadi melihat latar belakang awal perselingkuhan terjadi. Lalu kemudian yang keenam,
dampak terhadap suami ketika istri sudah seperti ini apa? Ternyata ia mulai susah diatur karena dia sudah merasa bahwa selama ini dia sudah menemukan tambatan hati yang pas, tempat dia berkeluh kesah, tempat dia meminta apa yang ia butuhkan. Nah, selama ini ternyata memang selama dengan suaminya dia mungkin belum merasakan hal-hal seperti itu. Atau sudah merasakan barangkali cuman rasa bersyukurnya masih kurang, bisa jadi seperti itu, ya. Ini. Lalu yang ketujuh, kekerasan dalam rumah tangga. Dalam bentuk apapun, ini sangat mungkin ya pada akhirnya menimbulkan sebuah perceraian di tengah rumah tangga. Karena tujuan pernikahan adalah untuk menciptakan kasih sayang satu sama lain. Agar kasih sayang ini utuh, tentunya kita harus mengerti satu sama lain. Artinya kalau terjadi cinta yang memudar pada fase-fase tertentu atau timbulnya kebosanan sesaat, ini adalah hal yang sangat manusiawi. Namanya kita memiliki banyak sekali keterbatasan. Bahkan keterbatasan itu kalau dihitung tanpa batas, saking terbatasnya, baik pola pikir, baik kemampuan, itulah manusia. Ya. Yang kedelapan adalah karena adanya faktor tidak memiliki keturunan. Ini menjadi salah satu seseorang pada akhirnya berselingkuh, bahkan ketika sudah seperti ini biasanya perselingkuhannya agak sedikit terang-terangan ya, karena semata-mata dengan alasan ingin mendapatkan keturunan. Nah ini bisa jadi seperti itu. Walaupun ini tidak semua faktor keturunan ini menjadi dasar atau alasan pada diri seseorang akhirnya berselingkuh, karena ketika mereka yang memiliki kemampuan, memiliki finansial yang cukup, biasanya dia rela mengasuh anak saudara atau bahkan mengadopsi. Ini adalah solusi yang dilakukan bagaimana walaupun tidak memiliki keturunan darinya, namun dia berusaha untuk bagaimana keluarga tetap utuh. Ini. Nah sahabat, itulah 8 hal yang bisa jadi gambaran sebuah permasalahan di tengah rumah tangga yang memang bisa jadi berawal karena ketidakharmonisan, berawal dari ketidakharmonisan karena masalah ekonomi, bisa berujung perselingkuhan dan juga bahkan paling pahitnya sampai ke tingkat perceraian. Walaupun tentunya saya yakin sahabat semua tidak memiliki pasangan yang seperti Kang Kumis sebutkan ya. Saya yakin orang-orang yang mendampingi sahabat Kang Kumis semua adalah ketika dia seorang istri, tentunya dia adalah istri yang baik. Ya. Ketika dia memilih seorang wanita, tentunya dia sudah mendapatkan seorang pria yang baik dan sangat bertanggung jawab. Nah, sahabat, mudah-mudahan bermanfaat dan akhir kata, salam harmonis bersama Kang Kumis. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.